Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Berita Satu. Sejumlah santri terjebak dalam reruntuhan saat musola di Pondok Pesantren Al-Qosy di Sidoarjo, Jawa Timur ambruk. Dan kami sempat mewawancarai Kabid Humas Polda Jawa Timur terkait penanganan musibah ambruknya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Qosy di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan inilah petikan wawancaranya. Oke, Agung di sini Pak Zulas, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Breaking News Berita Satu. Pak Zulas, berita kami tampung dari sore tadi hingga saat ini tetapi masih simpang siur begitu ya, soal berapa update korban dan juga kondisi terkini di sana. Tetapi yang masuk ke catatan Anda begitu terakhir hingga malam hari ini sudah berapa banyak yang berhasil dievakuasi, Pak Zulas? Baik, terima kasih Mas Agung. Pemirsa Berita Satu TV, dapat saya sampaikan saat ini saya berada di lokasi musibah Pondok Pesantren Al-Qosy ini di Guduran ya, di Kabupaten Sidoarjo. Saat ini saya berada kurang lebih 10 sampai 15 meter dari lokasi titik ambruknya Pondok Pesantren Al-Qosy ini. Dapat saya informasikan kepada Mas Agung maupun pemirsa Berita Satu sekalian bahwa untuk data yang kami peroleh saat ini ada 2 rumah sakit yang menjadi rujukan korban musibah ambruknya Pondok Pesantren Al-Qosy ini. Nah, terkait yang menjadi korban saat ini dari data sementara yang kami peroleh ada kurang lebih 45 korban yang berada di rumah sakit di Hajar. Dengan informasi sementara yang kami terima ada 1 korban yang meninggal dunia. Kemudian selain itu mengalami luka, baik luka berat, luka sedang maupun luka ringan. Dapat pula kami informasikan bahwa selain Rumah Sakit Siti Hajar, ada juga Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo yang menjadi rujukan. Ada kurang lebih sebanyak 34 korban yang menjadi korban akibat musibah jatuhnya pondok pesantren yang sedang dibangun di Al-Qosy ini, Sidoarjo. Demikian Mas Agung. Oke, Pak Zulas, kalau kita melihat begitu situasi atau kondisi bangunan yang ambruk ini memang tampaknya juga belum selesai dibangun karena di bagian paling atap begitu ada kayu-kayu atau juga mungkin besi-besi yang belum selesai dirapikan begitu. Mungkin Anda bisa konfirmasi. Tadi sore kami mencoba mencari tahu untuk memahami kondisi di sana begitu. Apa kira-kira penyebab robohnya ini? Apakah ini juga saat ini sudah ada update, sudah ada keterbaruan informasi penyebabnya apa? Baik, dapat saya informasikan dari lokasi sementara yang berhasil kami himpun, data yang kami peroleh bahwa saat ini untuk penyebab jatuhnya tentu akan masih kita lakukan penyelidikan. Namun dugaan awal bahwa sejak tadi pagi kurang lebih pukul 10 hingga sore hari sebelum jatuhnya musola ataupun Pondok Pesantren Al-Qosy ini sendiri, bahwa telah dilakukan pengecoran khususnya di lantai 4. Ya, di lantai 4 yang terkait dengan Al-Qosy ini. Jadi sedang ada proses pembangunan dan saat proses pengecoran tersebut sudah mencapai kurang lebih 60 kali. Jadi ada 60 kali mobil molen yang melakukan pengecoran. Dan rencana dibutuhkan kurang lebih berkisar antara 120 sampai 130 mobil. Namun dalam pengecoran yang ke-60, informasi sementara yang kami dapatkan, kondisi bangunan mengalami runtuh atau jatuh sehingga mengakibatkan beberapa korban, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, mengalami luka maupun ada informasi yang kami terima di Rumah Sakit Siti Hajar, 1 korban yang meninggal dunia, Mas.
Pak Jules, artinya pada saat kejadian ini berlangsung proses pengecoran juga tengah dilakukan begitu ya? Di lantai dasar para jemaah atau santri melaksanakan sholat asar, sementara di lantai 4 proses pengecoran sedang dilakukan begitu? Benar sekali Mas, menurut informasi juga dari warga sekitar yang bahu-membahu juga bersama-sama dengan tim relawan. Kemudian ada Basarnas, ada Tagana, kemudian personil dari Polri maupun TNI, dan seluruh warga masyarakat di sekitar lingkungan di sini. Kemudian ada tim medis juga dari kesehatan, ada berbagai ambulans juga yang berdatangan untuk membantu proses evakuasi dan penyelamatan korban. Sehingga pada saat sholat asar tadi. Ya pemirsa, saat ini kita memantau kondisi di Pondok Pesantren Al-Qosini di Sidoarjo, Jawa Timur. Tampak sejumlah petugas gabungan mulai dari Basarnas, TNI, Polri telah melakukan proses evakuasi mulai dari sore hingga malam hari ini. Berdasarkan hasil pantauan kami pada malam hari ini, masih ada 2 orang santri yang bisa berkomunikasi dengan para petugas yang memberikan sinyal keberadaan. Para petugas pun juga sudah menyemprotkan air, kemudian oksigen untuk membantu para santri. Namun, kendala terjadi di mana ruangan ini berada di ruangan lantai 3 dan menyusahkan petugas untuk menggunakan alat berat. Karena ketika menggunakan alat berat, takutnya bangunan ini justru akan runtuh dan mengenai santri yang terjepit di bangunan tersebut. Dapat kami informasikan pemirsa bahwa dalam insiden ambruknya Pondok Pesantren Al-Qosini ini, 1 orang meninggal dunia dan sekitar 76 orang dirawat di rumah sakit yang tersebar di rumah sakit di daerah Sidoarjo. Beberapa korban saat ini dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo dan kemudian beberapa juga dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Kami masih menunggu pemirsa dalam proses evakuasi ini, mengingat juga para awak media, kemudian keluarga yang menunggu di posko tidak boleh terlalu dekat dengan TKP atau bangunan yang sedang dilakukan proses evakuasi. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan pemirsa, bahwa petugas gabungan masih akan terus berupaya walaupun saat ini sudah menuju ke tengah malam. Kita doakan semoga proses bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Berdasarkan informasi, tadi juga ada 15 ambulans yang sudah datang di lokasi untuk membantu proses evakuasi. Dan alat berat juga diturunkan, namun kendala yang dialami petugas dalam menggunakan alat berat ini belum bisa diselesaikan dengan baik. Adapun juga tadi saat kami berdiskusi dan berbincang bersama dengan Kepala Basarnas menginformasikan sudah ada bantuan drone untuk memantau bagaimana bangunan yang ada di sekitar Pondok Pesantren Al-Qosini di Sidoarjo, Jawa Timur.